Salam. Saudara, kita membaca Alkitab kita dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, saat kita belajar bagaimana menyerahkan diri kepada kasih karunia Tuhan yang melegakan dan yang membawa kita keluar dari belenggu penjara kesempurnaan atau perfeksionis, ya, maka jiwa kita akan mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena perfeksionis merusak kehidupan Anda dalam beberapa hal. Saya berani mengatakan ini karena dahulu saya punya kecenderungan untuk menjadi seorang perfeksionis. Tapi di perjalanan waktu belajar, membaca buku, berdoa, membaca Alkitab, menghadiri seminar-seminar, saya belajar bahwa kepribadian bisa dirubah, bisa di-upgrade, saudara. Nah, kenapa? Kenapa kita harus merubah kepribadian yang perfeksionis ini, saudara? Yang pertama, perfeksionis menggagalkan inisiatif Anda. Betul, Anda sebagai seorang perfeksionis, Anda tidak akan pernah memulai karena Anda selalu memperhitungkan segala sesuatunya dengan segala kesempurnaan. Anda akan berpikir untuk nanti suatu hari saya akan melakukan ini karena ini. Oh, ini kurangnya di sini. Nah, nanti ini setelah ini baru. Anda menunggu waktu yang tepat sampai anak-anak Anda selesai sekolah atau sejumlah uang tersedia, tapi itu tidak pernah datang. Kenapa? Karena Anda menaruh standar yang terlalu tinggi sebagai seorang perfeksionis. Itu akan menyebabkan kelumpuhan dan Anda tidak bisa menyelesaikan apapun. Seperti apa yang dikatakan Alkitab dalam Pengkhotbah 4 ayatnya, Pengkhotbah 11 ayatnya keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Iya, saudara, itulah yang membuat Anda untuk tidak bergerak. Yang kedua, alasannya kenapa harus berubah seorang perfeksionis ini? Karena perfeksionis itu merusak hubungan Anda dengan orang lain. Semua orang di mata seorang perfeksionis itu selalu saja ada salahnya. Tidak ada seorang pun yang senang diomeli atau dikoreksi setiap saat, saudara. Dan itu akan membuat frustasi orang-orang yang bekerja bersama Anda dan sangat mengganggu. Saudara, Alkitab mengatakan dalam Amsal 17 ayat 19, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Perfeksionis selalu ingin yang benar, dan itu akan merusak hubungan karena hal tersebut bersumber dari ketidakamanan. Perfeksionis yang keras atau perfeksionis yang sempurna, itu permintaannya banyak kepada orang lain dan standarnya terlalu tinggi. Ya, itu akan merusak hubungan bahkan dalam tim. Yang berikut, perfeksionis kenapa harus berubah? Karena perfeksionis merusak kebahagiaan Anda. Ya, Pengkhotbah 7
ayatnya yang ke-16 berkata, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membuat dirimu membinasakan engkau sendiri? Ia tidak membicarakan tentang kebenaran atau kebijaksanaan yang sejati. Tapi itu dia mencerita bagaimana itu seseorang menuntut kesempurnaan dalam dunia yang tidak sempurna. Ya, membuat seorang perfeksionis itu menjadi seorang yang suka menggerutu, marah karena dia selalu melihat kekurangan dalam segala hal. Inilah yang membuat hubungannya menjadi buruk, saudara. Sehingga kebahagiaan tidak ada di dalam dirinya. Ya, hanya satu obat untuk menanggulangi perfeksionis. Bukan buku pertolongan pada diri sendiri, bukan dokter, bukan. Tetapi Anda sebagai seorang perfeksionis hanya dapat belajar untuk menenangkan diri saat Anda merasakan karunia Allah yang melepaskan beban Anda. Dan itu akan melegakan. Ya, sadar bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi, mulailah berdamai dengan sekelilingmu dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati.